Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Pertanyaan kapan kawin dipastikan akan tetap berumur panjang dan terus selalu muncul dalam perbincangan saat bertemu kawan, tetangga, atau keluarga besar. Terlebih lagi jika usia kamu udah mendekati atau melewati usia yang dianggap ideal untuk menikah. Dengungan pertanyaan-pertanyaan ini akan terus terdengar layaknya alarm pagi yang berbunyi tiap hari. Namun uniknya pertanyaan ini sekarang tampaknya disikapi dengan lebih santai oleh banyak anak muda. Pertanyaan terus berdatangan sih, tapi mungkin anak muda gini udah punya kekebalan tersendiri dan perubahan mindset tentang pernikahan. Banyak anak muda yang menolak batasan umur ideal untuk menikah di usia 25 tahun. Dibanding tergesa-gesa atau merasa terpaksa, mereka justru memutuskan menunda atau enggak memprioritaskan pernikahan walaupun udah masuk dalam usia matang. Bagaimana dengan kamu sendiri, sahabat Mudi? Pada episode Muda Mudi kali ini aku akan bahas dan kupas tentang kapan kawin. Berikan juga komentar sahabat Mudi di kolom komentar. Aku tunggu ya. Sahabat Mudi pernah dengar fenomena whiteout nggak? Ramai-ramai orang menunda pernikahan atau whiteout disebut sebagai tren global yang menjangkiti anak muda di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Istilah ini dicetuskan oleh Dian Singerman, seorang profesor tata pemerintahan dari School of Public Affairs of American University Washington DC. Melepas status lajang dan menerjunkan diri ke institusi pernikahan bukan prioritas tunggal yang harus disegerakan, meskipun umur udah dianggap masuk usia tua dan matang. Dari hasil sebuah penelitian, whiteout ternyata bukan didorong oleh keinginan semata. Faktor eksternal yang kompleks justru kerap memaksa seseorang untuk menunda sebuah pernikahan. Misalnya kondisi finansial. Beberapa orang mempunyai asumsi yang berbeda tentang pernikahan. Kebanyakan orang membayangkan orang single atau telat nikah itu gak bahagia atau merasa merana gitu. Tapi yang ada mereka justru secara sadar memilih untuk gak buru-buru menikah demi mengejar kebahagiaan, daripada harus merasa terpaksa menikah karena paksaan orang tua atau standar masyarakat, lalu berakhir dengan gak bahagia. Kalau ditanya soal menikah, semua orang pasti pernah terlintas dan punya keinginan tersebut. Tapi untuk sebagian orang mungkin gak ingin cepat-cepat menikah bila emang belum waktunya. Meskipun usia mereka telah menginjak kepala 3, tetapi ada sebagian orang yang masih tetap santai menjalani setiap proses hidupnya. Ya mungkin juga gak mau ambil pusing atau menjadikan masalah dengan status jomblo yang mereka sandang. Mereka enggan buru-buru menjalin kasih, apalagi hanya karena kesepian. Yang terpenting adalah menemukan orang yang tepat. Bukannya anti terhadap pernikahan. Ada sebagian orang memandang pernikahan sebagai fase penting kehidupan yang sebaiknya gak dimulai dengan tergesa-gesa atau pakai standar orang lain. Pernikahan itu komitmen yang amat sangat sakral. Banyak orang yang juga melihatnya dari sisi agama. Jadi pernikahan itu institusi yang paling suci, paling kecil,
sekaligus paling suci gitu. Jadi ikatan antara dua orang yang disatukan oleh agama, disatukan oleh Allah dengan tujuan untuk pada akhirnya membangun sebuah kebahagiaan. Dari cara pandang beberapa orang tersebut terkait dengan pernikahan, akhirnya mempengaruhi keputusan-keputusannya. Gak mau menodai pernikahan suci dan sakral, dan berusaha untuk menikah dengan pasangan yang tepat dan di waktu yang tepat pula. Daripada buru-buru menikah tapi ujung-ujungnya berpisah. Sementara itu ada juga yang melihat pernikahan bukan sesuatu yang membebaninya. Namun pernikahan bukan pula proses yang mudah dan asal untuk dijalani aja. Dibutuhkan keberanian dan kesiapan. Menurutnya ini bukan persoalan harus menikah di umur tertentu atau di kondisi tertentu. Lantaran butuh kesiapan, maka mereka memutuskan gak buru-buru. Mereka ingin menata hidupnya dulu, sembari menikmati waktu kesendiriannya. Fokus pada diri sendiri dulu, baru ke orang-orang sekitar seperti keluarga. Juga ingin lebih menikmati jadi diri sendiri dulu, karena lembaga pernikahan harus banyak kompromi, ya dari kedua belah pihak tentunya. Dan kemungkinan mereka belum siap untuk membagi hidup dengan orang lain. Mungkin ini emang terdengar sedikit klise ya, tapi mereka yakin menikah itu bukan sebuah ajang perlombaan. Cepat atau lambat, gak ada yang menjamin bisa bahagia sepenuhnya. Sahabat Mudi, tentunya kamu punya target untuk menikah. Saat berusia 25 tahun mungkin pernah punya bayangan akan menikah di umur 27 tahun. Akan tetapi bisa aja rencana itu gagal. Dan dari sebuah kegagalan yang bisa jadi pengalaman pahit itu ternyata mengajarkan banyak hal, terutama soal hubungan dan pernikahan. Dan sejak saat itu juga kamu akan menjadi sadar kalau menikah emang bukan ajang perlombaan. Siapa cepat, ya yang menang. Sahabat Mudi punya target dalam hidup. Punya target dalam hidup itu wajar, seperti target dalam hubungan, finansial, pencapaian ataupun keluarga. Akan tetapi sebaiknya gak dijadikan satu-satunya patokan, supaya kamu gak terlalu sakit dan kecewa bila adanya sebuah kegagalan. Rasanya gak akan sakit asal kamu menjalaninya dengan mengalir gitu aja. Jadi semua hasilnya serahkan aja pada Allah. Kamu bisa merasa lebih tenang. Dan prinsipnya hidup sebaiknya dijalani dengan santai, tetapi tetap berusaha dan berdoa. Biarkanlah Allah yang menentukan hasil akhirnya. Dengan berpegang pada prinsip ini, kamu juga harus tetap berusaha untuk nikah. Usaha itu tentu harus tetap dilakukan, tapi kamu jangan pernah memaksakan hasilnya. Bila Allah memang belum mengizinkannya, jangan memaksakan diri. Gak cuman soal hubungan aja, tapi alangkah lebih baik kamu menyerahkan hasil dari semua proses hidupmu pada Sang Pencipta. Sahabat Mudi, mungkin kamu belum memiliki rencana menikah dalam waktu dekat, sedang fokus pada pendidikan mungkin, atau setelah menuntaskan studi masih milih untuk fokus bekerja. Menikah memang untuk sebagian orang gak menjadi satu-satunya prioritas. Mereka memandang pertumbuhan dirinya lebih penting. Proses mengembangkan diri menjadi sosok yang dewasa dalam bertindak dan berpikir bisa menempati peringkat nomor 1 dalam hidup. Nomor 1 dalam hidup adalah pertumbuhan diri. Sebetulnya ini yang aku maksudkan dari tadi. Tumbuh hingga mencapai rasa damai dalam hidup.
But everything is right perspective. Kalau kamu melihat dan menilai sesuatu masih ada embel-embel kata seharusnya, mungkin kamu belum memakai kacamata yang tepat untuk memandang hal itu. Kamu akan merasa damai dan sejahtera jika bisa melihat sesuatu seapa adanya, tanpa adanya kata seharusnya. Ya, saking santainya dalam memandang sebuah pernikahan, sebagian orang membuka opsi nggak nikah. Apabila memang jalan hidupnya seperti itu, mereka memilih lebih baik sendiri selamanya. Jika belum menemukan pasangan yang tepat, mereka memilih sendiri dan bahagia ketimbang berpasangan, tapi hidupnya penuh duka. Mungkin butuh sebuah pemantapan untuk mendapatkan pasangan yang tepat sebelum mereka memutuskan untuk menikah. Dan tentunya kamu juga harus mempunyai siasat jitu menghadapi tuntutan dan desakan menikah dari orang lain. Meski diserbu pertanyaan kapan nikah, tetap bisa slow dalam menghadapinya. Untuk ukuran seorang perempuan yang berusia seperempat abad dan tinggal di desa, mungkin sudah dianggap cukup tua dan cukup mampu untuk memasuki usia pernikahan. Julukan perawan tua mungkin ya bisa jadi disematkan pada perempuan tersebut. Tetapi bisa aja masa bodoh atau gak ambil pusing. Bahkan dari pihak keluarga pun bisa aja santai dan lebih mendukung anaknya dalam pendidikan daripada menikah. Dan akhirnya tetap dengan pilihannya untuk gak buru-buru nikah. Apalagi ketika dirasa memang belum punya bayangan menikah sampai jangka waktu ke depan. Ditambah lagi dengan lingkungan pergaulan yang juga mendukung untuk gak buru-buru nikah. Mulai dari teman SMA, kuliah, atau yang udah kerja, rata-rata pada belum nikah meski umur mereka udah 30 tahunan. Jadi lingkungan pertemanannya juga amat sangat santai dan memandang pernikahan sebagai suatu hal yang biasa meskipun mereka udah memasuki usia matang untuk menikah. Pertanyaan kapan nikah seringkali dilontarkan oleh orang-orang sekitar. Biasanya beberapa orang menanggapinya dengan diam atau malah mengabaikan. Ada juga beberapa orang yang terkadang langsung mengiyakan ketika menerima saran atau nasihat yang bernada memaksa agar obrolan itu nggak berlanjut lama. Dan bisa lebih santai lagi dalam menanggapi pertanyaan kapan nikah. Hidup di dunia perantauan, jauh dari kerabat dan keluarga, mungkin membawa dampak positif untuk mereka-mereka yang sering mendengar pertanyaan tersebut. Kalaupun ditanya, biasanya mereka malah menjawab dengan bercanda. Kalau nggak Sabtu, ya Minggu om. Beruntungnya juga dari pihak orang tua nggak terlalu mendesak untuk mengakhiri masa lajang. Di sisi lain, mereka juga nggak tertarik atau nggak terusik dengan pertanyaan yang semacam itu. Bagi mereka, pertanyaan tersebut bisa menjadi pendorong untuk tetap menikah. Ketika menjalani hidup, mereka memilih untuk tetap menjaga jalannya agar tetap pada plan dan jalur mereka. Sahabat mudi, terlalu terburu-buru pingin menikah juga nggak bagus. Terlalu ekstrim sampai enggan menikah juga bisa dianggap aneh oleh secara sosial. Ada kalanya dorongan untuk menikah dari orang lain memang dibutuhkan. Nah, bila dorongan dan tekanan sudah mulai mengganggu, saatnya untuk menjauhkan diri dan memberi batas agar nggak selalu bersinggungan dengan orang-orang tersebut. Sahabat mudi, pada akhirnya setiap orang berhak memutuskan dan memilih jalan hidupnya sendiri, termasuk dalam soal pernikahan. Kamu gak perlu memaksakan kehendak pada orang lain
apalagi sampai menekan seseorang agar segera menikah atau nggak menikah seumur hidup. Selama pilihan itu tidak merugikan dan membuat bahagia orang lain, kamu harus bisa menghormati dan menghargainya. Akhirnya selesai sudah pembahasan kita tentang kapan kawin atau kapan nikah pada muda-mudi episode kali ini. Seru nggak nih sahabat mudi? Semoga episode kapan kawin kali ini membawa manfaat buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru tentunya dari Muda Mudi Channel. Juga komen, kritik, dan saran kamu di kolom komentar. Kami tunggu ya. Bagikan link kepada teman-teman sahabat mudi semua. Keep health and akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Muda Mudi next episode. See you and bye.